Boleh, silakan Bang. Iya, dulu kan saya pernah belajar bahwa Islam itu ada sebelum lahir itu ada 4 alam ya, alam kandung dan alam apalagi itu saya lupa ingat lah, kurang lebih seperti itu. Nah, saya sempat belajar juga sejarahnya Nabi Muhammad yang diimani oleh umat Muslim ya kan. Nah, cuman masalah gini kan dikatakan kan bahwa Islam itu kan agama penyempurna ya kan, yang datang terakhir. Kenapa Allah itu tidak menciptakan atau menurunkan agama Islam itu dari awal supaya manusia tidak tersesat, yang pertama ya kan. Yang kedua itu Pak, boleh satu-satu nggak pertanyaannya biar kena ke poinnya. Siap boleh. Oke, berarti pertanyaannya kenapa Allah tidak menurunkan Islam ini dari pertama itu ya Bang? Iya. Oke, silakan Gerunda, pertanyaannya keren, bagus. Iya, jadi gini Bu, kalau kita melihat di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah kusempurnakan nikmat. Di antara nikmat yang disempurnakan oleh Allah itu adalah nikmatnya sempurnanya kaidah aturan-aturan main yang dibutuhkan oleh umat manusia. Itu dulu poinnya, itu harus diimani dulu. Nah, kenapa Islam itu tidak disempurnakan pada zaman Adam? Bahaya itu kan. Kok bisa kayak gitu? Yes, karena Islam itu mencakup banyak hal. Islam itu tidak hanya mencakup satu hal saja, tapi mencakup segala hal yang dibutuhkan oleh umat manusia. Kesempurnaan Islam itu bertolak tumpu kepada semua aspek yang dibutuhkan demi kemaslahatan umat manusia. Contoh, ibadah haji misalnya. Bagaimana seandainya pada masa Adam alaihissalam sudah ada perintah haji? Apakah relevan? Enggak relevan. Maka ketika kemudian Islam itu dikatakan disempurnakan, berarti item-item pengajaran tentang dinul Islam, ajaran Islam, itu sudah Allah tanamkan sejak Nabi Adam alaihissalam. Apa itu? Ketaatan. Perintah untuk taat kepada Tuhan. Maka ketika kemudian satu pelanggaran yang dilakukan oleh Adam alaihissalam, maka dia dihukum oleh Tuhan karena melanggar perintah. Nah, Islam itu datang damai sejahtera, shalom, salam. Islam adalah damai sejahtera. Ketika Adam alaihissalam kemudian mentaati perintah-perintah Tuhan, hidupnya akan damai, hidupnya akan sejahtera. Adam bertuhankan satu Tuhan, itu kaidah, itu aturan. Nah, ketika melanggar satu perintah, maka Adam kemudian kena pelanggaran. Tapi di Islam kemudian diajarkan fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Ketika Adam kemudian bersalah, Allah kemudian memberikan kalimat untuk bertaubat. Lalu Adam alaihissalam bertaubat, taubatnya diterima. Tidak ada dosa waris, keturunannya tak ada yang mewarisi dosanya, tak ada. Karena kenapa? Adam bertaubat, taubatnya diterima, selesai perkara. Nah, kenapa tidak dia sampaikan Islam pada masa itu? Sudah disampaikan. Yang sampai pada Adam masa itu adalah Islam dalam skala kecil, belum disempurnakan. Islam kemudian beranjak kepada masa Abraham alaihissalam. Islam sudah ada, Abraham diajarkan kemudian ajaran Islam, namun belum sempurna. Setelah itu kepada Nabi Musa, Islam sudah ada, belum sempurna. Nabi Isa, Yesus, Islam sudah ada, belum sempurna. Belum, tapi sempurna pada zamannya. Karena ajaran-ajaran kepada Abraham, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, itu sifatnya hanya bersifat sementara. Karena kenapa? Itu hanya berlaku pada zamannya. Karena ajaran itu tidak relevan dengan semua zaman. Ketika Islam datang, maka seluruh aturan Islam, seluruh hukum Islam itu relevan dengan secanggih apapun, semodern apapun zaman itu. Sampai kiamat, ajaran Islam tetap relevan untuk dilakukan. Contoh, ketika ada perintah kemudian di dalam ajaran Yahudi, seperti Sabat misalnya, hari Sabtu gak boleh melakukan apapun, gak boleh menyalakan lampu, gak boleh melakukan apapun. Ingat bang, hari ini perbankan 1 jam aja listrik padam, apa yang terjadi di negara kita ini dulu? Di negara kita ini dulu, 1 jam listrik padam, perbankan tanpa genset, tanpa cadangan kemudian aliran listrik, maka perekonomian akan beku, dan itu akan mendatangkan kerugian yang sangat luar biasa. Sabat, kalau sungguh-sungguh sabat, listrik tak boleh dinyalakan. Satu hari 24 jam listrik tidak dipadam, tidak dinyalakan sama sekali.
ekonomi dunia buntu, dan itu terjadi 4 kali dalam sebulan. Kacau negara bumi ini, kacau bumi ini. Itu baru satu aspek kehidupan, baru perbankan, belum kesehatan rumah sakit dan seterusnya. Bagaimana orang yang mau operasi jantung, bagaimana orang yang kemudian diopnam, masuk UGD dan seterusnya, mati lampu selama 24 jam karena sambat. Apakah itu masih bisa dilakukan? Tidak bisa. Maka Allah menggantikan hukum itu. Apa hukum yang digunakan oleh Allah kemudian? Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah. Maka hukum yang setelah sambat berganti untuk seluruh manusia sampai hari kiamat adalah salat Jumat. Maka Allah mendatangkan hukum yang selaras kemudian dengan kehidupan kemaslahatan hidup manusia. Apa itu? Kesempurnaan ajaran Allah yang datang kepada Nabi Adam alaihissalam berujung pada datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Bu. Itu jawaban sederhana saya. Silakan. Ya baik, bisa dimengerti Bang John pertanyaannya. Bang Pri sebentar, kita sama Bang John dulu, nanti ke Bang Pri dan Bang Victor. Silakan Bang John. Iya, jawabannya sih masuk akal sih yang mengenai yang hari Sabat itu. Memang itu juga sama seperti umat Hindu di Bali kan, sama kurang lebih jadi hari Nyepi. Ya itu masuk akal sih. Tapi nah terus begini, ada yang saya mau tanyakan lagi. Jadi kan begini ya. Tapi kan kalau dikatakan Islam diturunkannya di terakhir, baru kan dari awal kejadian kan, dari awal kisah permulaan dunia itu dari keturunan Adam terus. Nah itu kan banyak orang tidak mengenal, katakanlah tidak mengenal Allah atau Allah yang tauhid itu ya kan, sehingga banyak orang yang menjadi kafir ya kan, boleh dikatakan seperti itu. Lalu mereka kalau dikatakan di ajaran agama Islam kan masuk neraka. Berarti apakah itu tidak seperti pembiaran gitu? Jadi pembiaran, jadi banyak orang nanti jadi masuk neraka atau jadi tersesat atau bagaimana? Kira-kira gimana Bang? Ya. Coba Anda bayangkan, Adam, segala kenikmatan diberikan oleh Allah. Bahkan menurut konsep Al-Quran dan Bible, Adam itu dicipta di sebuah taman, di Gan di Eden, taman di dalam Eden. Eden itu jannah atau salah satu dari surga. Dicipta. Cuman satu larangan tok. Jangan kau makan buah ilmu pengetahuan baik dan jahat. Satu aja. Dilanggar nggak sama Nabi Adam? Dilanggar ya? Dilanggar. Kalau 2 perintah larangan, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, kira-kira berapa perintah yang dilanggar oleh Adam alaihissalam? Bisa dihitung. Kalau ajaran Al-Quran dibawa pada masa Adam alaihissalam, maka Adam tak layak masuk surga. Kenapa? Akan penuh dengan pelanggaran-pelanggaran. Sama seperti ketika Nabi Musa diajarkan perjanjian baru. Allah mengatakan, memberikan ketetapan kepada Nabi Musa dalam Al-Quran surah Al-Araf ayat 145. Perintahkan kepada kaummu untuk berpegang teguh kepada hukum Tauratku. Apa yang terjadi, Bu? Dilanggar. Ini baru hukum-hukum yang datang skala kecil kepada umat Bani Israel. Sedangkan mereka, kalau Anda melihat Bible, mereka minta makanan dari langit, turun dari langit. Mereka minta kemudian diselamatkan, turun dari langit. Mereka kemudian ingin melihat kuasa Tuhan, turun dari langit. Apa yang mereka minta? Tuhan seketika beri secara spontan kepada mereka. Apakah mereka taat? Tidak. Sedikit aturan dikasih, dilanggar. Coba Anda baca Matius 23. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Anda baca. Diberikan aturan, dilanggar. Anda baca Ulangan 1. Bagaimana pelanggaran-pelanggaran yang diciptakan kemudian yang dilakukan kemudian oleh orang Yahudi. Padahal aturan mainnya sedikit. Ulangan 11 nomor 30. Perintah yang kuberikan kepadamu itu ringan, mudah, dekat untuk kau jalankan. Tapi dilanggar. Bagaimana kalau ajaran Al-Quran yang dikasih kepada mereka? Semuanya akan dilanggar. Itu satu. Yang kedua, Al-Quran berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya, Bu. Taurat datang, ada jaminan Allah, ada jaminan Elohim. Aku wahyukan Taurat, aku juga yang akan menjaganya. Ada? Nggak ada. Zabur ada? Ada. Injil ada perintah? Kenapa? Allah Maha tahu. Umat di mana kitabku, aturanku, aku wahyukan adalah umat yang tegar tengkuk. Dia tidak bisa memegang amanah. Sehingga hukum yang datang kepada mereka, ketika hukum ini diberlakukan untuk seluruh umat manusia sampai hari kiamat nanti,
maka semua manusia akan tersesat. Kenapa? Karena kitabku, firmanku sudah dirubah-rubah oleh mereka. Maka aturan mainku yang berguna untuk manusia seluruhnya sampai hari kiamat harus ku amanahkan kepada bangsa yang bisa memegang amanah, yaitu Bani Ismail. Kalau Al-Quran datang ke bangsa Yahudi, Bung, coba lihat Taurat, coba lihat Zabur, coba lihat Injil. Ada Injil asli tiba di tangan Anda? Tak ada. Yang ada hanya terjemahan, revisi. Dari mana asalnya? Mengakunya dari orang Farisi. Bagaimana sekiranya Al-Quran yang diberlakukan seperti itu? Maka tak ada keselamatan sampai akhir zaman oleh manusia yang belum lahir. Mereka yang oleh karena kita menerima sebuah kitab yang hanya editan akan mendapatkan neraka sepenuhnya sampai hari kiamat. Orang yang lahir setelah kita semuanya kiamat ke neraka. Kenapa? Karena tak ada lagi kitab suci yang kita berikan kepada mereka. Kita hanya mewariskan kitab terjemahan revisian barat, revisian lembaga yang tidak kita ketahui orang benar atau tidak mereka ini merevisi kitab-kitab kita kemudian. Tapi dengan Allah mewahyukan Al-Quran kepada bangsa yang sudah ditunjuk sebagai pembawa hukum-hukum yang menaklukkan seluruh hukum jahiliyah di atas muka bumi, amanah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafiz. Aku mewahyukan Al-Quran kepada orang yang amanah, siddiq, al-amin, yang terpercaya. Maka Al-Quran itu sampai pada hari akhir zaman. Maka ketetapan-ketetapan itu sampai kepada seluruh umat manusia. Maka tak ada lagi nanti di hari kiamat memprotes, ya Rabb, aku tidak masuk pada kelompok orang selamat karena kepada aku tidak ada kitab suci yang murni darimu. Tak ada lagi ucapan itu. Kenapa? Karena Al-Quran terjaga oleh umatnya Nabi Muhammad sampai hari kiamat. Siapapun Anda, apapun titel Anda, apapun agama Anda, Al-Quran membuka diri untuk Anda pelajari. Sekarang kalau saya mau belajar Bible, contoh, saya baca Lukas. Apa yang saya temukan? Penulis Lukas tidak pernah bertemu langsung dengan Yesus. Kecewalah saya. Bagaimana mungkin saya ingin beriman kepada sebuah buku di mana buku ini tidak memiliki legitimasi daripada orang yang saya jadikan sebagai acuan? Lukas ditulis tahun 60-an. Yesus sudah tak ada di muka bumi. Yang menuliskan hanya hasil dari penyelidikan. Tidak ada kemudian rekomendasi dari Yesus terhadap kitab ini. Tidak ada legitimasi dari Yesus. Tidak ada pengesahan dari Yesus. Tidak ada ucapan sedikit pun dari Yesus tentang buku ini. Buku ini yang ingin saya bawa mati. Itu. Buku ini yang ingin saya bawa ke alam kubur. Tidak mau saya, karena saya orang berakal. Maka harus ada sebuah buku dalam pegangan iman saya, di mana buku itu murni dari yang diberi. Dari Nabi Muhammad diberikan murni sampai hari ini. Dan buku itu berfungsi disebabkan karena akal, dan buku ini satu panduan. Jadi Al-Quran harus datang kepada orang amanah. Siapa yang amanah di antara orang-orang Yahudi? Sedangkan Yesus yang datang membangkitkan orang mati, membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, anggur dibuatnya air menjadi anggur, badai dibuatnya kemudian menjadi tenang, bahkan orang mati pun dihidupkan. Tapi apakah mereka sadar untuk menerima kenabian Nabi Yesus, Nabi Isa? Tidak. Mereka hanya menganggapnya lelucon. Jadi kalau Al-Quran datang kepada mereka pada zaman mereka, Al-Quran hanya dijadikan sebagai permainan saja. Jangankan Al-Quran, Tuhan datang melalui Nabi Musa, laut dibelah. Mereka beriman? Lah, tidak. Tidak beriman. Coba Anda bayangkan ya. Kekuasaan yang menduduki kemudian Yerusalem. Di masa pembuangan. Kemudian mereka masuk ke tanah Kanaan. Kemudian sampai kepada Palestina, Yerusalem. Mereka dijajah oleh Romawi. Ada di antara mereka yang berjuang untuk membebaskan Palestina, Yerusalem, Israel? Tidak ada. Mereka masa bodoh, mereka mencari kambing hitam, sampai Yesus juga menjadi korban sebagai kambing hitam. Lebih baik Yesus mati daripada bangsa kita dirampas oleh orang Roma. Kenapa nggak berjuang? Kenapa nggak berjuang untuk membebaskan Palestina, Israel dari kungkungan penjajahan Romawi? Kenapa? Mereka masa bodoh. Nabi Musa aja disuruh berperang. Weh Musa, kau ajaklah Tuhanmu untuk berperang. Kami tunggu aja di sini. Setelah kamu menang, barulah kami masuk ke dalam tanah Kanaan. Itu tabiat mereka. Yesus datang menjadikan kambing hitam. Ada mereka bersatu untuk mengusir Romawi? Tidak. Siapa yang datang mengusir Romawi? Membersihkan ajaran pagan dari Palestina. Kaumnya, umatnya Nabi Muhammad SAW. Ingat Bu, ingat. Menurut tradisi orang-orang Katolik, sebelum kemudian Indonesia merdeka, misionaris dari Jerman sudah menapaki kakinya di tanah pertiwi ini. Belanda datang menjajah. Jerman sudah membawa agama Kristen masuk ke pertiwi. Ada mereka berjuang untuk melawan Belanda? Mereka justru datang melalui kaki tangan Belanda masuk ke Nusantara ini. Jerman yang membawa agama Katolik di tanah Medan, tanah orang Batak, tidak ada perlawanan terhadap Belanda. Tapi umatnya lah
Rasulullah Muhammad SAW yang kemudian berjuang mengusir penjajah. Jadi Palestina, Yerusalem, Israel bersih dari penjajah berkat umatnya Nabi Muhammad. Nusantara bersih dari penjajah berkat umatnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa bisa demikian? Karena Al-Quran itu harus murni disampaikan sampai hari kiamat. Bagaimana dengan Taurat? Ada aslinya? Tunjukkan kepada saya. Bagaimana dengan Zabur? Ada aslinya? Tunjukkan kepada saya. Bagaimana dengan Injil? Ada aslinya? Tunjukkan kepada saya. Bagaimana dengan Al-Quran? Aslinya mana? Nih, di dalam pikiran dan akal umat Islam seluruhnya. Itu Al-Quran. Saya kira begitu, Bung. Kenapa Al-Quran itu datang bukan pada zaman dahulu? Kenapa Islam datang bukan pada zaman dahulu disempurnakan? Datang pada masa Nabi Muhammad SAW. Karena disitulah kemudian lahir manusia suci di atas muka bumi yang bernama Nabi Muhammad SAW, yang dibuatkan oleh Yesus dan juga Nabi Musa di dalam Ulangan 18 nomor 18 sampai nomor 19, dan juga di dalam Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15. Demikian.